Podcast Kawan Pincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Kacang Podcast. Kacang Podcast Kawan Pincang. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, sosok yang berperan penting terhadap keberlangsungan UMKM khususnya di Kecamatan Luliang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jadi hari ini itu kita akan membahas mengenai finansial di UMKM khususnya ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan dulu bersama narasumber kita hari ini. Silahkan Ibu. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lia Mulyani. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga tapi berusaha maju dengan membuka peluang usaha sendiri di jenis UMKM produk olahan. Itu. Oke, sebelum ke ini ya Bu ya, pertanyaan yang membahas tentang itu, sebelumnya saya izin bertanya Ibu. Boleh. Tadi kan dibahas sedikit tentang apa ya, produk Ibu ya. Nah, itu kan mengenai produk olahan. Iya. Jenisnya itu apa ya? Awalnya itu jenisnya snack awalnya. Kan di kita itu ya, khususnya di daerah Luliang itu kan banyak sekali tanaman-tanaman umbi waktu itu jenisnya singkong. Nah, saya rasa kenapa tidak mulai mengolah singkong ini biar berbeda dengan yang lainnya. Produk saya itu dulu namanya lantak, ya, dikasih nama itu namanya jadul mantul. Mungkin teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya biar serasa seusia. Ya, jadi kan rata-rata kalau keripik singkong itu kan seperti yang teman-teman tahu seperti itu. Nah, kalau lantak ini keripik zaman dulu yang diolah sama mungkin orang tua kita atau mungkin cucu nenek kita gitu ya. Nah, di situ ternyata pas diolah punya nilai plus. Nah, seiring berjalannya waktu, proses saya pengembangan diri ya, akhirnya olahan tersebut bisa dikembangkan. Boleh loh satu orang itu memasarkan atau memproduksi beberapa item produk, karena yang kita jual itu khawatirnya nanti pembeli itu bosen. Kalau itu lagi. Dan kenapa kita edukasi produk? Biar kita pun bisa ekspresi di situ. Makanya sekarang itu bertambah lagi olahannya ke kan itu yang jadul ya, olahan jadul, keripik singkong yang jadul. Makanya sekarang ditambah ke yang modern, gitu kan. Ada yang ditambah dengan berbagai macam rasa, ya ada rasa matcha, coklat dan lain sebagainya kayak gitu, biar disukai juga oleh anak-anak masa kini, gitu. Oke, sangat menarik ya Bu ya produknya ya. Jadi berinovasi mengikuti zaman gitu ya Bu. Jadi dari yang kita tahu keripik singkong itu hanya sebatas digoreng gitu ya. Jadi sekarang dikembangkan, diinovasikan juga gitu ya. Iya, betul. Nah, itu jadi produknya itu dari snack, dari bahannya singkong tadi ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu dulu waktu mulai usaha gitu ya Bu, yang tadi yang Ibu ceritakan produknya, itu modalnya itu dari mana? Nah, tadi karena bahan baku itu mudah ya, dan murah. Nah, singkong itu salah satu bahan baku produk alam atau dari bahan dasar umbi itu yang termurah harganya. Ya. Nah, di situ kalau untuk modal yang paling utama pertamanya nekat. Gimana caranya kita bisa membuka peluang usaha sebagai ibu rumah tangga, dapat penghasilan tambahan, kemudian mengembangkan diri, karena di situ kita juga bisa membuka jaringan kita, karena tidak cukup ternyata untuk kita buka usaha itu hanya buat diri sendiri. Artinya setelah dikembangkan,
Setelah buat produk, dipasarkan, ternyata bukan hanya cukup dipasarkan jual belinya. Nah, kita juga bisa interaksi dengan para pemilik produk yang lain selain singkong tadi atau dari singkong tadi juga. Ada yang oh ini gimana kalau misalkan bikin frozen di frozen nih, tapi nggak bisa kalau keripik di frozen. Iya, betul. Nah, yang bisa apa? Combro frozen. Oh, Gitu. Yang isinya juga bukan oncom, iya. ada coklat, ada rasa-rasa yang lain. Dan itu sekarang jadi edukasi untuk ibu-ibu di kesehatan sebagai program B2SA. Iya, dari singkong tadi. Jadi bisa buat makanan tambahan untuk balita, ibu hamil dan lansia. Gitu, yang sehat dan alami. Oke, ya. Sangat luar biasa Ibu ya. Jadi dari bahan singkong saja pun apa ya? Bisa apa ya menjadi banyak sekali ini ya. Buat ibu hamil bisa ya Iya, gitu. iya. Jadi makanan sehat lah. Iya. Ya, karena kan bahannya juga udah sehat. Gitu. Iya. Oke, selanjutnya Ibu ya. Tadi kan mengenai modal ya. Nah, Iya. selanjutnya tantangan keuangan apa yang paling Ibu alami gitu semasa menjalankan apa ya namanya usaha ini tadi. Memang betul, waktu itu apa ya, ngambil peluang tadi ya. Oh, kalau singkong tadi kan ya banyak ya, di pasar banyak, di kebun banyak, terus murah juga harganya. Tapi ternyata saat kita mau kita kembangkan gitu ya, kita buka pesanan gitu, wah banyak nih, banyak juga yang harus dibuat gitu kan. Iya. Nah, otomatis kan itu kaitannya dengan permodalan. Tapi di sini kalau trik saya ke yang punya singkong di kebunnya, Pak, Bu, bukan dihutang sifatnya ya, tapi gini, saya mau produksi singkong ini jadi olahan yang lain selain ini gitu ya, dikembangin jadi apa, jadi tadi keripik tadi, jadi combro tadi, tapi yang di frozen jadi bisa digorengnya nanti gitu loh, seperti itu. Nah, hari ini kalau misalkan singkong Bapak Ibu ini belum dipanen, saya panen duluan. Setelah itu ya kalau untuk apa ya, jual beli biasanya kan harus ada suka sama suka. Apa sih namanya? Kalau kita mau beli singkong nih harga segini, ditawar gitu ya, dengan harga yang sesuai gitu ya. Akhirnya modal kita pas-pasan nih. Yang penting target kita ini harus kebuat untuk sekian kilo. Sementara modalnya hanya segini gitu. Nah, artinya kita kerjasama. Oh iya. Ke yang punya bahan baku gitu. Seperti itu. Ah iya, gitu ya Bu. Jadi adanya kerjasama tadi ya. Jadi untuk solusi dari tantangan keuangan itu sendiri. Iya, benar, kerjasama. Selanjutnya Ibu ya. Tadi kan udah mengenai tantangan keuangan. Iya. Sekarang cara yang paling sederhana yang Ibu pakai untuk mengatur keuangan sehari-hari itu dari apa penjualan Ibu itu, cara mengatur keuangannya itu seperti apa? Nah, tadi bicara mengatur keuangan, harusnya ibu rumah tangga mah bisa ngatur, harus bisa itu. Nah, sementara ini kan kita harus bisa memilahkan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan katakanlah usaha kita gitu ya. Itu harus dipisahkan. Itu. Kemudian harus dicatat. Dari mulai tadi kita modal, kemudian belanja, kemudian pengolahan. Mungkin kita punya karyawan misalkan ya, atau ada yang tenaga lain yang harus kita pikirkan juga gitu ya. Nah, itu harus dicatat juga. Kemudian penjualan. Nah, di situ kadang nggak suka sih ya, oh ini tidak terjual nih gimana. Nah, itu disampaikan juga gitu kan, bahwa produksi kita yang sekarang tidak terjual sekian gitu ya, udah tidak layak jual lagi. Nah, itu kan jatuhnya kan berarti kan kerugian gitu ya. Tapi yang namanya usaha, resiko tadi udah pasti ada gitu. Seperti itu. Jadi tantangan apa tadi?
cara untuk mengatur keuangan. mengatur keuangannya biar tidak ini, makanya kita pesen dulu, yang mau pesen dulu biar iya. sudah punya target pasar yang mau belinya gitu. Jadi berarti yang dirubah apa, strategi saya dirubah, jadi jangan bikin dulu baru jual, enggak, tapi bikin pesanan dulu, kan sekarang mah udah zaman canggih juga ya, Promosi dulu ya, Bu, ya. Promosi. di pesen, terima pesanan sekian buat hari ini gitu kan. Nah, jadi tidak ada bahan baku atau produk yang tidak terjual. Siap, siap. Jadi seperti itu ya cara paling mudah gitu untuk mengatur keuangan. Tadi adain promosi dulu biar Ya. tahu gitu apa namanya sepenting apa namanya berapa yang harus disiapkan gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya Ibu ya mengenai tadi kan tadi kan dari jawaban Ibu untuk mengatur keuangan salah satunya adalah pencatatan. Iya. Nah, menurut Ibu sepenting apa sih pencatatan itu dalam keuangan? Penting karena tadi kita harus mengetahui alur keluar masuknya barang kita, produk kita, kemudian alur keluar masuknya keuangan juga, karena kita juga nih harus dicatat sebagai karyawan gitu ya, walaupun kita pemilik usahanya, kita yang buatnya, kita yang jualnya, tetap harus dicatat karena manajemen di sini harus mulai diterapkan sedikit kecil mungkin di perusahaan kecil pun juga, biar kita terbiasa di saat nanti kita banyak nih, banyak pemesannya, dibantu orang juga. Nah, kita juga harus ada presentase buat orang tersebut yang bantu kita gitu. Jadi harus dicatat. Jadi pembelanjaan penting banget ya, Bu ya. Penting gitu. Itu adalah salah satu apa namanya poin penting dalam usaha ya, Bu ya. Iya. Kalau tidak dicatat kan kita tidak tahu gitu. Iya. Ya dengan dicatatnya dengan cara kita dulu aja, nggak harus dengan seperti ini dengan manajemen keuangan, enggak. Yang penting kita ada, ini belanja, ini modal dibelanjain ini, ya kemudian jadinya sekian, terus dijual jadi sekian gitu. Ya, seperti itu aja dulu, yang mudah aja dulu. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu tadi kan dibahas tentang pencatatan ya. Nah, selanjutnya itu kan cara mengatur uang masuk dan uang keluar supaya usaha kita itu tetap berjalan itu seperti apa itu cara? Ya. Karena tantangan sekarang itu kan dengan digital ya, makanya saya juga berusaha menyesuaikan. Minimal tadi sebelum memproduksi itu terima pesanan dulu, supaya tadi tidak ada produk yang tidak terjual, karena itu nanti akan jadi salah satu katakanlah kerugian kita yang tidak terjual nih produk, pasti rugi dong gitu kan. Sementara usaha itu targetnya untung, ya benar kan? Itu usaha itu targetnya untung, jangan sampai rugi. Makanya di zaman sekarang disiasatinya nih dengan cara pesanan online tadi, atau buka pesanan dulu, kemudian mengatur keuangan tadi. Akhirnya kan teratur kalau udah pesanan, kalau sekian kilo nih untuk minggu ini misalkan ya, untuk hari ini, jadi kan kita udah tahu yang harus dibelanjakan, harus dikeluarkan tadi seberapa gitu. Jadi itu ya cara mengatur uang masuk dan keluar gitu ya, Bu. Tetap harus dicatat juga gitu, dan dilihat situasi sekarang tadi. Karena target pasar, kemudian yang suka produk itu kira-kira siapa gitu kan. Jadi harus bisa membaca pasarnya siapa nih, gitu, biar nggak bosen nih singkong di gimana ini, gitu kan, seperti itu. Oke, tadi kan udah dibahas ya mengenai alur masuk keluar uang gitu ya, Bu. Iya. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai strategi untuk pemasarannya, itu kan salah satunya dengan promosi ya, Bu. Iya. Kalau Ibu sendiri mempromosikan produk Ibu sendiri itu memakai strategi apa gitu, Bu, selain apa namanya open promosi gitu, selain misalnya nih lewat digital atau media sosial lainnya gitu, kayak lewat WhatsApp, Instagram. Ya, awal memang seperti itu. Kalau sekarang yang sudah tahu
pesan gitu kan ya. Kemudian kalau ada kegiatan atau acara event-event itu pasti saya bawa. Jadi orang nggak, oh iya ini teh ya gitu, oh ini gitu kan, ada gitu. Walaupun tidak harus seviral itu gitu kan, produk yang itu gitu kan. Tapi yang penting produk kita tetap ingat, ini lantak ini kan memang keripiknya zaman dulu gitu. Iya. Nah dimodifikasi jadi rasa kekinian, dikasih rasa-rasa kekinian tadi, matcha, coklat yang teman-teman suka gitu ya. Yang sekarang kan rata-rata orang pengennya langsung, oh ini gitu kan, di mix jadi ini gitu. Jadi bukan hanya rasa original saja. Jadi harus lihat pasar tadi, gitu, biar disukain banyak orang. Oke, jadi di samping dari ibu mempromosikan apa namanya kayak foto gitu ya, misalnya ini produk lantak tuh seperti ini, tapi ibu membawa testernya ya, kalau dibilang tester gitu, kayak tidak hanya semata-mata ini lantak loh, tapi ada barangnya gitu ya bu, gitu, dibawa ke event-event gitu ya, seperti itu. Jadi dan lantak itu kan tidak hanya apa namanya, karena memang basicnya itu zaman dulu, tapi sekarang sudah berinovasi, jadi semua kalangan juga bisa merasakan gitu ya, bisa mengkonsumsi itu. Gitu. Iya. Selain itu bu, yang tadi strategi ya bu ya, jadi ibu tuh tadi kan ibu bilangnya kalau sekarang itu banyak orang yang pesan. Nah, pesannya itu lewat apa bu, WhatsApp kah atau apa? Iya. Jadi karena udah ada cerita gitu, mereka kangen nih dengan produk ini, diusahakan saya pasti buat gitu. Kenapa? Nah sekarang ini kan kondisinya apa sih, produk saya tuh tergerus dengan produk-produk yang lain ya, tapi berusaha di setiap event itu ada gitu kalau misalkan lagi ini kan, karena saya ingin mengangkat tadi olahan zaman dulu tapi tetap masih ada sampai sekarang, dan itu apa ya, produk yang dirindukan seperti itu. Kemudian di saatnya kan harus kalah dengan ini, saya juga berinovasi lagi ya, karena sebagai pelaku usaha itu ternyata tidak cukup memiliki kemampuan membuat produk saja, tapi si produk tersebut juga harus diimbangi dengan yang namanya standar mutu, harus punya izin ya, harus punya izin gitu kan. Kemudian apa sih namanya tadi, selain izin, kemudian tidak boleh pakai merek orang lain ya. Nah di situ muncul lagi, wah ini kalau begini kan saya khawatir dan takut juga kalau saya kayak tadi, ini ada merek saya gitu kan, ternyata udah ada punya yang lain ya, nggak boleh gitu kan, harus cari lagi. Akhirnya edukasi lagi diri, kemudian tanya lagi ke yang lebih ini, bagaimana ya supaya kita juga usaha, tujuannya buat cari peluang gitu ya, penghasilan, tambahan penghasilan, tapi jangan sampai juga kita malah nanti bermasalah gitu. Makanya produk kita tuh harus dilegalkan gitu. Nah ternyata itu jenis-jenisnya itu, jenis produk saya itu masuknya ke jenis olahan industri kue kering. Nah kue kering itu juga macam-macam. Nah makanya dikembangin lagi, selain bisa bikin keripik itu katanya kan, bikin apa lagi sok bisanya? Boleh, saya bilang boleh lah. Nah orang itu tidak ada batasan untuk siapapun itu ya, tidak ada batasan untuk mengembangkan dirinya selama diri dia mau selama dia kuat kemampuannya. Dan tadi pas saya bilang, oh harus bikin izin ya, saya urus tuh izinnya. Namanya kalau dulu kan surat keterangan usaha. Nah itu udah nggak berlaku lagi. Kalau sekarang namanya nomor induk berusaha, NIB, yang mungkin teman-teman pernah dengar ya. NIB itu apa gitu kan, itu nomor induk berusaha, salah satunya ciri untuk produk kita mempunyai legalitas, itu punya identitas. Nah di situ
karena produk saya kue industri, dari industri home industri, jadi masuknya ke kue kering. Kue kering jenisnya itu ada keripik, ada kerupuk ya, terus ada peye, ya itu beda tuh. Peye, keripik beda. Peye, keripik, kerupuk udah beda. Terus ada jenisnya apalagi ya yang kue kering tuh. Yang modernnya itu masuk ke kayak nastar, itu kue kering masuknya. Nastar dan sejenisnya itu masuk ke kue kering. Itu jadi jangan lupakan kalau kita punya produk, punya usaha, produknya dibikin legalitas, diurus. Minimal ya. NIB-nya tadi harus punya gitu. Kalau misalkan punya NIB terus belum berlabel halal, itu beda lagi dengan NIB atau? Beda, NIB itu khusus legalitas produk kita. Halal itu salah satu sertifikat atau surat yang dikeluarkan oleh bagiannya ya. Dalam hal ini produk kita itu bahan bakunya itu sudah paten halal apa belum. Kayak tadi kan kalau singkong udah pasti halal dong. Nah, tapi di sini kan kita olahnya nggak mungkin cuma dikukus, nggak mungkin cuma direbus, ya ada digoreng. Nah, minyaknya ini harus pastikan minyak yang sudah ada label halalnya. Terus tadi dikasih rasa coklatnya, dikasih rasa yang lainnya itu harus sudah pasti si produk itu juga harus sudah punya label halal. Nah, baru bisa dikatakan keripik singkong halal. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya, sangat apa namanya, kalau kita mau berwirausaha itu tadi harus ada NIB-nya dulu. Perhatikan juga legalitasnya. Itu kalau sekarang nggak cukup dengan dijual, dijual, laris, laku, dapat uang, nggak cukup kayak gitu sekarang. Harus di legalitaskan juga. Bahkan merek juga harus persiapkan gitu. Kadang dari merek ini yang masih sulit gitu, brand ya. Kan merek kita tadi kan Jadul Mantul itu udah ada yang punya. Pas saya cek, oh iya punyanya orang ini. Itu nggak boleh karena duluan dia yang punya. Kalau saya tetap pakai itu nanti kita yang bermasalah gitu. Makanya diusahakan cari lagi. Cari lagi pas aduh apalagi ini ya gitu kan. Sampai sekarang produksi keripik kencur. Ya, jadi sistik itu keripik kencur itu bentuknya stick gitu ya. Kayak keripik bawang kan ada ya. Nah, ini keripik kencur. Gitu. Jadi kenapa kok olahannya dari ada bahan dasar alam terus? Ya saya rasa kan alam itu nggak bakal habis selama kita manfaatnya, justru akan tambah banyak gitu. Gitu. Jadi keripik kencur sekarang tambah ini lagi tambah variannya lagi gitu ya, keripik kencur. Selain keripik bawang juga kayak gitu. Ya, jadi banyak ya, tidak hanya lantak tadi, ada juga keripik kencur dan keripik bawang tadi ya Bu ya. Iya gitu. Nah, karena tadi sudah banyak sekali dibahas ya Bu ya. Nah, ada gak sih Bu pesan untuk kami nih misalnya pemula usaha itu, tipsnya itu seperti apa gitu Ibu? Kalau ingat dulu saya mulai usaha itu tipsnya berani aja, harus mulai mencoba, harus berani mencoba. Tapi jangan coba-coba juga ya, karena kalau sifatnya hanya untuk mencoba aja ya udah nggak laku, nggak jualan lagi, nggak produksi lagi gitu. Tapi kalau berani terus ambil peluang itu, kalau misalkan lantai ini nggak disukai orang banyak, ya kita cari solusi yang diapain gitu kan, gitu. Jadi kalau untuk pemuda mau mulai berusaha, kuncinya semangat, terus berani ya, dan mulai. Ya kalau nggak mulai-mulai. Iya, kalau nggak mulai-mulai mau kapan? Iya, dimulainya gitu. Kemudian jangan takut tadi, bentuk kepercayaan dengan mitra. Tadi kayak saya kan yang punya kebun singkong, saya ada pesanannya banyak nih, tapi modal saya punya segini buat belinya. Akhirnya kan ada kepercayaan yang punya kebun itu, ya udah
bikin aja Ya, dulu oke. gitu, seperti itu. Jadi kepercayaan, jaga Bangun- kepercayaan itu juga. Bangun relasi yang Bangun relasi, banyak ya, Bu, ya? betul, betul. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Bu, Hmm. pesan selanjutnya untuk kami nih para pemuda dan pemula gitu ya. Karena usaha itu pasti terkait dengan modal gitu ya, Iya. Bu ya. Nah, bagaimana ketika kita anak-anak muda ini memulai usaha tapi takut akan modal itu sendiri gitu, Bu. Gitu. Ya, kadang betul. Kalau saya kan memulainya sudah dalam keadaan punya anak ya, Iya. gitu. Jadi gimana caranya sisihan uang belanja bisa nambah gitu, awal kan gitu. Kalau teman-teman kan di sini masih dalam keadaan sekolah kuliah gitu ya. Betul. Jadi uang sakunya harus dibagi-bagi dengan yang lain gitu ya. Sama tapinya kalau nggak memulai kapan lagi. Kemudian dari relasi tadi sebenarnya peluang usaha itu bisa diambil dengan cara begini. Sebelum saya bisa mulai produksi sendiri, produk saya sendiri, apa salahnya, kenapa enggak gitu kan, orderin produk rekan Oh, iya. gitu, atau produk siapa, produk saya boleh, Boleh. gitu ya. Jadi banyak yang bilang modal itu memang penting, memang benar penting, terutama modal uang ya. Tapi yang paling mahal itu ada modal kemauan kita, gitu. Yang paling mahal itu. Jadi kalau modalnya udah punya, kadang kalau kemauan nggak ada, ya kapan mulainya gitu. Betul. Jadi harus kemauan dimulai. Modal itu bisa bisa dicari dengan tadi buka relasi tadi ya, tinggal kita aja mungkin siap apa tidaknya. Kalau saya waktu itu tidak pakai modal dari luar, cuma saya bangun kepercayaan gitu, relasi gitu ya. Kemudian kenapa saya juga bingungnya kok udah nih, sempat saya juga udahan di sini Iya, gitu ya. itu bagaimana gitu? Udahan di sini gitu. Tapi balik lagi ke sini. Apakah saya memang harus ada di sini? Sampai kan akhirnya dari 2000 berapa ya? Saya 2004 apa 2006 gitu. Sampai sekarang yang ada saya ngurusin usahanya orang gitu. Gitu kan. Jadi ngerekrut, ayo kembangin usahanya. Saya juga masih butuh pengembangan itu gitu. Betul. Tapi ternyata suksesnya kita itu ada jalan dari suksesnya orang lain. Saya yakin itu. Gak harus kita duluan yang sukses, tapi kalau orang yang belakang kita sukses ya sudah gitu kan, rezekinya gitu. Kalau kita belum diberikan sukses itu secara materi, karena sukses bukan dengan materi saja gitu, tapi buka peluang untuk orang lain juga sukses, itu bagian kesuksesan kita juga. Itu kayak gitu. Jalanin aja lah ininya di usaha kita, di yang penting orang tahu, oh iya nih Lantak mah ini yang punyanya gitu. Mungkin teman-teman juga belum tahu ya gitu kan. Itu karena di sini sekarang ini di 5 tahun ke sini saya udah ngurusin teman-teman juga gitu kan. Biar biar generasi yang muda-muda ini jarang, belum ada nih anak muda yang mau bikin usaha sendiri. Ya, itu, belum ada sih yang udah kelihatan, tapi pengennya cuma cari doang gitu, cari penghasilan doang, tapi nggak mau berbagi yang lainnya gitu. Mengembangkan itu kan bukan hanya dari usahanya doang, selain itu kan mengembangkan diri itu kan harus bisa transfer ilmu. Saya ini dikembangin gini, saya gini gitu kan, biar teman-teman nih nanya gimana caranya kalau waktu itu memulai usaha gitu kan. Ya kalau saya tadi berani, terus ya sudah, kita harus semangat terus lah gitu. Kadang memang membangun semangat itu sulit ya Bu. Iya. Apalagi kita berjualan mempunyai usaha gitu ya Bu. Kadang kan namanya jualan itu tidak selalu ramai yang membeli gitu ya Bu. Gitu. Jadi ya tadi pesannya itu selalu semangat, karena modal yang
utama itu adalah modal kesiapan kita ya Bu, Iya. bukan hanya modal dari materi saja. Iya, Jadi ketika kita sudah mempunyai modal dari materi, kalau kita modal kesiapan diri kita, keberanian diri kita belum ada, ya Betul. tidak akan bisa Iya. berjalan usaha itu. iya. Memulainya ya. Gitu. Oke teman-teman, jadi kita sudah di penghujung podcast kita. Saya mengucapkan terima kasih Ibu karena Sama-sama. sudah bersedia di podcast kali ini dan luar biasa memberikan kita ilmu dan motivasi untuk berwirausaha dan finansial kita juga gitu ya Bu. Nah sebelum ditutup ada nggak Bu quotes gitu untuk kami atau teman-teman di luar sana yang ingin berwirausaha? Baik. Sebelumnya saya juga terima kasih sudah diundang ya sama teman-teman semua di podcast kali ini. Mudah-mudahan tambah bermanfaat buat semuanya. Kata-kata motivasi ya buat rekan-rekan semuanya. Yang muda-muda ini tentunya jangan takut untuk memulai, kembangkan dirinya sebaik-baiknya, manfaatkan waktunya sebaik mungkin, dan tetap semangat. Oke, luar biasa. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.